Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara Teguh Basuki di Yogyakarta. Beliau bertanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan belajar dan talabul ilm, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim. Maka pertanyaan pertama, kapan menuntut ilmu dimulai? Dua, bagaimana wujudnya menuntut ilmu? Yang ketiga, bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Taib. Kita katakan betul apa yang diyakini, disampaikan dan kita ketahui bersama, bahwa belajar merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Dan Allah Azza wa Jal mengeluarkan kita dari perut ibu tanpa memiliki ilmu sama sekali. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Akan tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kita bekal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bisa bersyukur. Sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa Allah mengeluarkan kita tidak dalam keadaan berilmu, akan tetapi Allah memberikan modal agar kita bisa menuntut ilmu dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ilmu yang paling penting untuk dipelajari seseorang adalah ilmu yang bersifat fardu ain. Ilmu yang harus dipelajari karena berkaitan dengan penghambaan kepada Allah untuk merealisasikan tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelajaran yang harus kita kuasai minimalnya adalah untuk merealisasikan tujuan kita diciptakan. Maka apa yang kita butuhkan setiap hari dan setiap malam ini yang harus diprioritaskan untuk dipelajari. Seperti Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya tentang apa ilmu yang harus didahulukan, diprioritaskan, maka beliau mengatakan kulluhu khair, semua ilmu baik. Walakin anzur ila ma tahtajuhu fi yaumika wa lailika fatlubhu. Kamu lihat apa yang paling engkau butuhkan setiap hari, setiap malam, maka itu yang didahulukan. Kalau ditanya kapan belajar mulai diwajibkan, kalau pertanyaan tentang kewajiban, maka seorang tidak mendapatkan sebuah kewajiban kecuali ketika dia sudah beranjak usia baligh atau usia dewasa dan telah mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia masuk ke dalam tingkat dan taraf kedewasaan. Akan tetapi apabila yang ditanyakan adalah kapan menuntut ilmu dimulai, maka menuntut ilmu dimulai sejak kecil. Ketika orang tuanya perhatian dan dia mulai diarahkan untuk belajar. Maka anak kecil diperintahkan dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang Rasulullah SAW mengatakan, "Allimu auladakum, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab', wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar, wa farriqu bainahum fil madaji'." Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika usia mereka masih 7 tahun. Dan kalau mereka tidak mau, pukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan hukuman yang bisa membuat mereka cedera. Ketika mereka sudah berusia 10 tahun dan pisahkan di antara tempat tidur mereka. Ini menunjukkan pendidikan yang diarahkan oleh orang tua kepada anaknya. Usia 7 tahun bukan merupakan umur yang sudah sampai kepada taraf pengemban kewajiban. Akan tetapi orang tua akan mengarahkan mereka agar mereka mulai mempelajari tata cara sholat dari usia sejak dini. Dan ini akan mengarahkan mereka untuk mudah melaksanakan rutinitas ibadah sholat pada saat mereka sudah diwajibkan untuk melaksanakannya. Kemudian bagaimana wujudnya menuntut ilmu? Tergantung. Kita sampaikan tadi bahwa ilmu ini bermacam-macam.
Dan ilmu yang harus diprioritaskan adalah ilmu yang sifatnya fardu ain, yang kita butuhkan pada kebutuhan ibadah setiap saat dan setiap nafas, setiap hari dan tiap malam. Maka wujud menuntut ilmu itu juga bermacam-macam sesuai dengan kondisi umur dan kondisi kebutuhan. Ada kalanya seorang praktek, ada kalanya membaca, ada kalanya seorang menghafal. Dan ini semua merupakan rukun belajar yang disebutkan oleh para ulama. Mereka dulu menghafal, kemudian mereka juga menyampaikan. Terkadang ada orang yang belum paham akan tapi dia hafal, lalu dia sampaikan kepada orang lain, dan orang lain lebih paham dari dia tentang kandungan dari ilmu yang disampaikan atau hadis yang dia hafalkan. Akan tetapi dia berjasa ketika dia menghafalkan ilmu yang dia dengar, kemudian disampaikan kepada orang, ternyata orang yang dia sampaikan lebih paham dari dia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang menyampaikan sebuah ilmu tapi dia tidak paham ilmu itu. Dan betapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, ternyata orang yang mendengar dari dia lebih paham dari dia. Akan tapi cukuplah dia mendapatkan pahala ketika dia bisa menghafal ilmu itu, lalu dia transfer ilmu yang dia dengarkan kepada orang lain, dan orang lain ternyata lebih bisa memanfaatkan daripada dirinya. Sehingga kalau ditanya tentang bagaimana cara seorang menuntut ilmu, maka bermacam-macam cara yang disebutkan oleh para ulama. Termasuk di antaranya hadir di majelis ta'lim, termasuk di antaranya mendengarkan ceramah untuk diulang kembali, kemudian membaca buku, menulis, mencatat, dan juga berbagai cara agar dia bisa mendapatkan ilmu yang dia harapkan. Kemudian bagaimana cara seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ini disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah dengan berdoa kepada Allah. Karena ilmu ini adalah anugerah dari Allah. Bukan sekedar hafalan, bukan hanya kecerdasan, bukan titel keduniaan, dan juga berbagai gelar prestasi yang sering dibanggakan orang. Akan tapi ilmu itu adalah nur, cahaya dari Allah, sehingga perlu diminta kepada pemiliknya. Kemudian cara dan metode yang diterapkan, ditempuh juga seperti yang disampaikan para ulama. Jangan sampai menempuh cara yang ternyata bisa membuat ilmu itu menjadi pantangan. Di antaranya seorang harus ikhlas dalam belajar. Dan para ulama menyebutkan, di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ketika orang belajar dia niatkan bahwa ia ingin menghilangkan ketidaktahuan dirinya. Yang kedua, dia ingin menghilangkan ketidaktahuan masyarakatnya. Yang berikutnya, dia ingin untuk menghidupkan sunnah belajar. Dan yang keempat, dia ingin agar apa yang dia pelajari bisa dia amalkan. Kemudian dia berusaha untuk membersihkan hati, karena hati ini menjadi tempat ilmu. Ketika seseorang tidak bisa menjadikan tempat untuk berlabuhnya ilmu menjadi tempat yang bersih, maka dikhawatirkan ilmu yang akan masuk ke dalam hatinya akan terkotori dan tercemari. Ilmu itu benar, jernih, akan menjadi kotor pada saat dia sendiri tidak siap untuk mengamalkan atau mencerna, apalagi menyampaikan dalam kondisi ikhlas dan sebagainya. Ada sebuah pernyataan dari seorang ulama yang mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah. Adalah sebuah yang haram atau tidak mungkin terjadi bagi hati seseorang yang akan dimasuki ilmu, sementara di dalam hati itu dapat sesuatu yang Allah tidak sukai. Kemudian seorang perlu memupuk tekad dan semangat dalam upayanya untuk mendapatkan cita-cita ilmu yang bermanfaat. Kalau orang ingin menggapai dunia, dia siap untuk begadang malam, membayar uang yang banyak, bahkan dia harus pergian jauh. Maka dalam mencapai ilmu yang Allah ridhai, yang balasannya surga, sudah sepantasnya seorang perlu menyingsingkan lengan baju, menunjukkan kesungguhan di depan Allah, agar belajarnya betul-betul membawa sebuah hasil. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Berbicara tentang berbagai sebab, maka tidak ada habisnya pada saat seorang belajar. Membutuhkan komunitas, membutuhkan kawan yang bisa mendukung, dan berbagai fasilitas lainnya yang dapat mendorong dia untuk selalu menggapai cita-cita yang sangat mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan mudahkan
agar cita-cita kita di dunia dan di akhirat mudah untuk kita dapatkan. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.